Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'al qanitin. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami, anak ganteng yang hebat, anak ganteng yang soleh, SD 11 ini luar biasa. Istiqomah salat di masjid kita ini, istiqomah tenang menyimak, itu luar biasa ya. Langkah sekarang anak kecil, anak muda yang mau ke masjid, itu luar biasa banyak ya anak yang ke masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu banyak generasi kita yang mencintai masjid, yang salatnya memang di masjid. Inilah yang Allah informasikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah yang 43 ini. Bapak Ibu, apa kata Allah? Wa aqimus shalah, tegakkan salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u, dan rukuklah. Dan Allah mengatakan tadi tegakkan salat, kemudian Allah ingatkan lagi Bapak Ibu, tegakkan salatnya seperti mana? Warka'u, dan rukuklah kamu ma'al raki'in, beserta orang-orang yang ruku. Jadi diperintahkan sholat itu adalah ya bersama-sama ini Bapak Ibu. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini makanya Bapak Ibu kita bersyukur sekali apabila kita sudah mengikuti apa yang Allah katakan ini. Kita ruku bukan sendiri-sendiri, kita ruku bersama orang-orang yang ruku. Kenapa Allah pakai kata ruku di sini Bapak Ibu? Kan bisa Allah katakan wa aqimus shalah, laksanakan sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, sholat ma'as sholih, salatlah bersama orang yang sholat. Tapi tidak Allah pakai kata ruku di sini. Nah, itu pelajaran bagi kita. Ukuran rakaat itu memang ruku. Nah, jadi misalnya ibu datang ke masjid, imam posisi ruku dan tidak dapat ruku, itulah terhitung rakaat kita Bapak Ibu. Jadi pada rakaat awal tergantung pada ruku awal. Salat zuhur berkenaan 4 rakaat dia 4 kali rukunya. Salat jenazah kenapa tidak dikatakan ruku, tidak dikatakan rakaat? Bukan rakaat kalau jenazah, karena tidak ada rukunya. Tidak ada rukunya, tidak ada rakaatnya. Maka beruntunglah orang yang masuk ke masjid paling lambat, dia masih dapat ruku. Imam ruku pertama itu dia dapat ternilai dia bersama imam 4 rakaat berturut-turut. Bapak Ibu yang kami muliakan ya, orang yang sholat, Bapak Ibu yang benar sholatnya itu pasti beruntung. Kenapa pasti beruntung? Seperti yang ada dikatakan tadi muadzin, ayo sholat, marilah sholat. Jadi muadzin ini mulai muadzin itu, marilah rebut kemenangan. Nah, itu dia muadzin. Siapa yang mau merebut, ya orang pilihan gitu. Allah itu adil Bapak Ibu. Kalau ada orang yang katakan Allah itu adil, kalau ada Allah adil, Allah firman. Marilah sholat, ya Allah. Marilah rebut kemenangan, ya Allah. Yang memanggil, yang menerima sautan Allah itu tidak banyak Bapak Ibu. Kalaupun ada di rumah, di sudut-sudut rumah Bapak Ibu, sedangkan dikatakan di sini ruku bersama orang-orang ruku. Suara azan itu ya di masjid, di musalah Bapak Ibu, karena azan di masjid yang azan mah selalu oleh kamar seorang-seorang Bapak Ibu. Iya mungkin dapat kemenangan itu, tapi kemenangannya tidak sama. Tidak sama jatahnya Bapak Ibu. Kalau dinilai misalnya semasjid berjamaah dapat 1 miliar, ya di rumah berapa dapatnya? Setelah berjamaah di rumah dapat 20 kali lipat, benar. Tapi setelah berjamaah di masjid luar biasa Bapak Ibu. Dan Rasulullah Bapak Ibu itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bersama Rasulullah seperti mana tipikalnya? Allah informasikan dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini surat kemenangan. Ya Bapak Ibu ya, namanya surat kemenangan. Informasi ini Allah informasikan juga di surat Al-Fat di ayat terakhir, di ayat 29-nya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang bersamanya, yang satu rombongan,
yang satu kapal dengan Rasulullah dan sesurga dengan surga, dengan sesurga dengan Rasulullah, itu tegas kepada orang-orang kafir. Ruhana ubainahum, berkasih sayang di antara mereka. Ya Bapak Ibu, apa kata Allah di sini? Tarahum, kamu melihat mereka, tarahum ruka'an sujjatan, rukuk dan sujud. Allah katakan itu umat Muhammad itu, kamu melihat mereka rukuk. Karena redaksi Allah tidak sembarang redaksi. Kamu melihat mereka rukuk, kamu di bawah jadi dan itu jadi masjid itu nampak. Ini nama apa itu? Kami nampak ini yang rukuk di situ nampak kami di bawah ini. Tahu nggak itu? Di komplek itu nampak waktu yang sholat Bapak Ibu. Memang itu yang redaksi yang Allah katakan. Tarahum, kamu melihat mereka ruka'an sujjadai, rukuk dan sujud. Maka Bapak Ibu, cukup ayat ini menyatakan kita bahwa salat kita memang di masjid Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat, saya akan pergi ke masjid ketika azan berkumandang. Kalau ada laki-laki yang di rumah yang tidak ke masjid, akan dibakar rumahnya Bapak Ibu. Maka kita katakan dalam diri kita, ketika kita tidak ke masjid ada bagaimana, maka kita telah membakar rumah kita atas perintah Rasulullah. Dan besar sekali fadilahnya Bapak Ibu untuk orang yang ke masjid. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyempurnakan wudunya, sempurnakan wudu kita Bapak Ibu, lalu pergi untuk salat wajib bersama orang-orang, melangkahkan kaki dari rumah berjamaah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Kami ingatkan, sholat ini adalah bentuk keuntungan. Makin bermutu, makin tinggi sholat kita, makin bermutu, makin tinggi keuntungan kita, makin banyak keuntungan kita. Itu Muhammad Al-Fatih itu Bapak Ibu yang menaklukkan Konstantinopel itu. Dia dikatakan dalam sejarahnya, dia sholat tidak pernah melihat punggung jemaah. Itu istilahnya pernah melihat punggung jemaah. Kenapa itu? Dia sudah pertama Bapak Ibu, dia nampak yang punggung jemaah, punggung imam. Dalam sejarahnya dia kadang capek, insya pertama itu tidak perlu mampu menaklukkan Konstantinopel. Coba kalau beliau datang, Syarbalun azan sampai ke mati, carilah dunia tidak ada yang Allah pujian baru. Mohon tapi satu ketiga, jalan. Salah tidak terbaik kalau ingin kebenaran terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kami tidak hanya menyampaikan, dan semua tidak hanya mendengarkan. Benar-benar kita pakai diri kita bahwa salah kita salah terbaik, insya Allah kebenaran terbaik akan Allah berikan di dunia sebelum surga terbaik nanti di akhirat. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.